Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul tempat ini untuk beribadah pada pagi hari ini. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Majelis Gereja Kristen Cabang Bumindah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang beribadah dan bersekutu di gereja ini. Barangkali ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mohon untuk bisa berdiri tempat. Terima kasih. Pengkhotbah ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Wurihanto Handoyo Adi dari Pendeta Konsulian di gereja kita. Ibadah Jumat Agung ini akan terjadi 2 kali, yaitu pagi dan sore. Pagi pukul 8 ini, sore pukul 17. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilayani 1 kali, yaitu pukul 20 WIB. Ibadah Minggu Paskah tanggal 4 April dilayani 2 kali, yaitu pagi pukul 8 dan sore pukul 17. Baik ibadah Sabtu Sunyi maupun ibadah Paskah dilaksanakan secara onsite. Pada ibadah hari ini akan dilaksanakan pemilihan calon majelis. Diharapkan jemaat dapat dengan mau juga gimana itu suaranya nggak di situ. MPMP Minggu tanggal 4 Suaranya neng 2021 pengisi pujian dalam ibadah dari wilayah 3. Kegiatan selanjutnya dalam MPMP, mohon dari masing-masing wilayah mempersiapkan yang pertama foto keluarga, yang kedua musik kreatif yang dikumpulkan paling lambat tanggal 25 April. Lagi untuk foto keluarga dan musik kreatif paling lambat tanggal 25 April sudah sampai ke panitia. Karena akan dilakukan penilaian nanti antara tanggal 26 sampai 28. Musik kreatif dikirimkan dalam bentuk rekaman atau video. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Terima kasih senantiasa kita menerapkan protokol kesehatan di dalam peribadatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, mengukur. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pagi, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam liturgi ibadah, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya.
namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Gusti sinalib ing Golgota. Gusti sinalib ing Golgota, tembus paning para jelma, sono rakang suci sampurna, puji asmanya. Swami puji asmanya, Swami puji asmanya, sonarahe kita ditebus, puji asmanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan yang teguh kita mengkhususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silakan untuk Peristiwa salib adalah peristiwa tragis seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Mari kita bawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 170, bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah.
dosa ini kita akan bacakan dengan secara berlitani. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat ke-8. Tetapi rohani kami belum. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ampunilah kebohongan, keangkuhan, dan kekecilan hati kami, membuat kami tidak mampu melihat kehendak. Kita mau menaikkan lagu dari Kidung Jemaat 207 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjuang, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia, Allah sendiri, menjanjikan anugerah pengharapan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 menyaksikan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. menjulamnya atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan resmi.
insan menengadkan ke arah cahaya kasih yang besar, bagai perang yang terang merindukan ufuk timur pagi berekah. Dipersilakan duduk. Sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, inilah pagi yang mengharu biru kami, tetapi sekaligus juga pagi yang membawa sukacita yang besar bagi setiap orang beriman di seluruh dunia. Di dalam gereja-gereja di seluruh dunia pagi ini, kami menyambut Jumat yang agung. Jumat di mana kami mengenang kembali peristiwa penyaliban Kristus yang menjadi dasar dan pijakan bagi kami untuk menerima keselamatan yang kekal. Oleh karena itu saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, supaya oleh perenungan firman itu kami bisa mengetahui rahasia kehendak Tuhan, implikasi dan aplikasinya di dalam kehidupan kami saat ini. Karena itu Roh Kudus kiranya hadir dan berkarya atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah yang dipersembahkan itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes. Hanya dua pasal maksudnya. Tapi itu terdiri dari 82 ayat. Jadi cukup panjang. Injil Yohanes pasal 18 dan pasal 19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia
menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus Raja. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Yesus disalibkan dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang telah kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk setiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada 1 berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saya lega, ini salah satu bacaan terpanjang yang saya baca di atas mimbar. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan pujian dari Mayang dan Iyo. Judulnya ada di WA di HP saya. Saya lupa. Oh, ada.
Terima kasih atas pujian. Ada beberapa orang yang saya lihat bertepuk tangan tapi tidak keluar suaranya. Mungkin karena masih masa pandemi corona. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, corona adalah istilah yang sebenarnya sudah sangat dekat dan sudah sangat akrab dengan gereja. Setiap menyambut Natal, kita memasang corona di pohon Natal. Ada juga yang memasang corona di depan pintu rumahnya, di depan pintu kamarnya, atau seringkali dipasang di belakang mimbar, di depan mimbar. Corona adalah benda yang berbentuk bulat. Biasanya berwarna hijau, dibuat dari dedaunan, dari daun apa gitu, daun palem atau daun cemara, lalu seringkali dihiasi juga dengan warna-warna merah. Warnanya yang hijau itu menggambarkan harapan akan pertumbuhan damai sejahtera bagi yang mengenakannya. Buat siapa corona yang kita persiapkan setiap Natal itu, corona hijau atau corona Natal adalah mahkota yang kita sediakan untuk menyambut Sang Raja. Raja damai, bayi suci Yesus. Nah, maklum saudara-saudara, corona itu dalam bahasa Latin bukan saja berarti lingkaran, tetapi juga punya arti lain. Apa itu? Mahkota. Maka pada setiap peristiwa gerhana matahari total, para fotografer itu mengabadikan peristiwa atau momen itu, mengabadikan matahari yang gerhana matahari itu. Kenapa diabadikan? Karena ada satu yang menarik dalam peristiwa matahari, gerhana matahari itu bahwa pada saat itu matahari ada dalam kemuliaannya. Matahari mengenakan corona. Matahari mengenakan mahkota. Pada saat total itu akan ada bulat gitu, bulat hitam matahari nampaknya, lalu di sini itu cahayanya gitu berlingkar. Itu corona. Matahari ada di puncak kemuliaannya menurut para fotografer ketika dia mengenakan corona. Pun juga dalam peristiwa Jumat Agung, maka salah satu yang menjadi penanda dalam peristiwa Jumat Agung itu adalah corona atau mahkota. Tapi sekarang dalam peristiwa Jumat Agung itu bukan lagi mahkota hijau dedaunan, tetapi mahkota duri. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Sebab mahkota adalah lambang kemuliaan raja, sementara duri adalah lambang sakit, luka, dan derita. Maka Yesus yang bermahkota duri seperti hendak melambangkan bahwa ia adalah raja yang terluka, raja yang tersakiti, raja. Kalau demikian, bila Yesus disebut sebagai raja yang tersakiti, tertindas, terluka, menderita, apakah itu berarti bahwa Yesus adalah Allah yang kalah? Atau lebih dari itu, apakah Yesus adalah Allah yang mati? Seperti yang pernah dituliskan oleh seorang filsuf besar, Friedrich
Nietzsche. Nietzsche lahir tahun 1844, dia mati tahun 1900. Lalu salah satu bukunya yang paling terkenal itu berjudul Also sprach Zarathustra. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan juga, demikianlah sabda Zarathustra. Nietzsche pernah menulis sebuah cerita tentang seorang gila yang pada siang hari bolong berlari-lari di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah himpitan orang banyak, lari menyelinap ke sana kemari sambil membawa pelita yang menyala. Sekali lagi siang hari. Lalu terus menerus dalam cerita itu, si gila itu berteriak, minggir, minggir, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan. Orang banyak di situ memperhatikan dia, mentertawakan dia, menimpali dengan berbagai komentar. Lalu ada yang bertanya, sudah ketemukah Tuhan? Tiba-tiba si gila berhenti, lalu dengan mata melotot marah, yang memandang satu persatu orang yang ada di pasar itu, lalu membanting pelitanya tadi, pecah berantakan, dan kemudian berteriak, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Lalu sembari marah-marah, si gila menjelaskan kepada khalayak di pasar itu bahwa sesungguhnya khalayak di pasar itu, kita semua manusia sudah bersama-sama membunuh Tuhan. Tuhan mati oleh manusia. Allah mati karena dosa-dosa kita. Kalau si gila mencari Tuhan dan tidak menemukan, bukan berarti bahwa Allah sedang melakukan karantina mandiri. Bersembunyi di dalam rumahnya, menutup pintu rapat-rapat. Kalau si gila mencari Tuhan dan tidak menemukan, itu juga bukan berarti bahwa sinyal wifi Allah sedang lemot, sehingga sulit, bahkan tidak bisa diakses. Tetapi karena kita semua telah membunuh dan membuat Tuhan mati melalui sikap hidup kita. Tuhan ada, tapi kita menganggapnya tidak ada. Selemah itukah Allah di dalam Yesus mudah dibunuh dan mati, kalah oleh kuasa dosa yang juga menguasai manusia? Tidak. Sebab bukankah di dalam doanya sendiri Yesus mengatakan, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, janganlah apa yang kuhendaki yang terjadi, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa itu dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukanlah seorang teroris. Teror itu dari kata letreong dalam bahasa Prancis, artinya ketakutan, kengerian gitu. Tapi sebetulnya dalam bahasa Latin jauh sebelum itu ada kata terrara. Dan sangat mungkin teror itu berasal dari kata terrara. Terrara ini berarti kematian. Jadi terorisme itu adalah isme yang mengagungkan terrara. Isme atau paham yang memuja kematian. Karena itu seorang teroris adalah seorang pemuja kematian. Karena itu jangan heran kalau ada orang kok berani-beraninya ya masuk ke Mabes Polri. Ya berani karena bagi dia kematian itu adalah sesuatu yang luar biasa. Semua persoalan itu diselesaikan dengan kematian. Kematian itu adalah tujuan dari kehidupannya karena di dalam kematian itu ada kemuliaan. Dalam kemanusiawiannya, Yesus masih ingin terhindar dan masih ingin menghindar kematian yang menyakitkan dan mengerikan.
Oleh sebab itu ia berdoa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jikalau mungkin ia tetap hidup dan itu adalah corona hijau yang menyenangkan baginya. Tetapi di dalam ketaatannya Yesus berani memilih corona duri yang membawa derita dan yang menyakitkan. Itu berarti Allah tidak kalah. Allah tidak mati di dalam ketidakberdayaan. Ya justru menang sebab melalui ketaatan kepada Bapanya, Yesus berani menghampiri dan menyapa dunia dalam deritanya ini. Ia tidak lari dari derita dunia ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Apa penyebabnya? Virus corona. Lagi-lagi corona. Virus itu berbentuk bulat. Kalau saudara-saudara lihat gambarnya itu. Maka dinamakan corona. Bila ia sudah menjadi pandemi, maka berarti ia sudah menjadi mahkota atas dunia ini. Sebab itu bedanya pandemi dengan wabah dengan epidemi. Kalau epidemi itu kalau sebuah penyakit menguasai atau menguasai satu negara, dua negara, itu epidemi. Tetapi kalau sudah 2/3 bagian dunia atau lebih, itu namanya pandemi. Dan istilah pandemi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Pan, artinya semua, dan demos, artinya rakyat atau masyarakat. Jadi pandemi itu sudah dialami oleh semua rakyat di seluruh dunia ini. Maka bila penyakit telah menghinggapi jumlah besar orang, itulah yang disebut sebagai pandemi. Artinya penyakit sudah menguasai semua orang, semua wilayah, semua masyarakat dunia. Penyakit itu sudah menjadi penguasa, raja yang bermahkota. Karena itu sekarang mahkota adalah lambang kuasa, lambang virus yang menguasai dunia. Dampaknya sudah kemana-mana, masuk ke dalam rumah tangga, masuk ke dalam berbagai bidang. Corona Natal, corona damai sejahtera sudah tidak nampak lagi. Dunia seperti kehilangan damai sejahtera. Lalu corona disease, penyakit itu, siap menghancurkan dunia. Tetapi peristiwa Golgota kemudian mengingatkan kepada kita semua pada corona duri Golgota. Corona duri yang dikenakan oleh Yesus, yang berani untuk menghampiri penderitaan, yang berani untuk menyapa derita. Corona Golgota itulah yang memberi pengharapan akan pemulihan pada dunia ini. Dialah yang memberi keselamatan kekal bagi kita. Dialah yang menjanjikan kepada kita semua hidup yang baru. Dengan corona Golgota, ia mau menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai tanda, lambang, totalitas ketaatannya pada Allah untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu kalau nanti sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan. Sekali lagi roti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh dan darah. Dari Dia yang mengenakan corona duri Golgota. Tubuh dan darah itu yang menjadi jaminan keselamatan kita. Tubuh dan darah itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk
terus maju, berani menghadapi dan meretas ancaman coronavirus. Juga tidak selalu hanya berharap pada corona damai kemuliaan, tetapi berserah penuh pada sang corona duri Golgota. Maka nanti terimalah, lalu bawalah pulang untuk membagikan keberanian itu kepada masyarakat di sekitar kita. Jangan biarkan masyarakat kita terus dirundung oleh ketakutan. Katakan kepada mereka bahwa Allah tidak kalah, bahwa Allah tidak mati, bahwa Allah yang hidup itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menatap hari-hari dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Sekarang saudara-saudara, ada sebuah persembahan pujian dari seorang warga gereja. Siapa dia? Saya tidak tahu karena tadi infonya begitu, dari seorang warga gereja.
Berarti informasinya tadi kurang lengkap. Dari seorang warga gereja beserta teman-temannya. Mari Pak Yudi. Ya, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Silakan duduk kembali. Sekarang saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Mahkota dunia saat ini ya Tuhan, adalah mahkota ketakutan, mahkota kekhawatiran, bahkan juga mahkota kekalutan oleh karena kuasa virus corona yang terus mengancam kami, dan ancamannya itu merasuk ke dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kondisi seperti itu kami bertanya, di manakah Allah? Adakah Allah berdiam diri membiarkan kami? Adakah Allah sudah mati dan tidak berdaya lagi? Apalagi dalam peristiwa Jumat Agung kami mengingat akan kematian Yesus. Tetapi syukur kepadamu ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami mendapati bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang mau hadir dan berjuang bersama kami, menyapa dan menghampiri dunia yang penuh dengan penderitaan, kekhawatiran, dan ketakutan ini. Allah yang bahkan mau mengorbankan dirinya bagi kami semua, supaya kami mendapatkan selamat. Oleh karena itu, kami bersyukur untuk Corona Duri Golgota yang Kristus kenakan, yang Kristus berani terima agar ia menjadi ganti korban dari kami semua. Oleh sebab itulah Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus melalui hidup kami semua. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menunjukkan wajah Kristus di tengah-tengah dunia yang takut dan kalut ini. Mampukan kami untuk menguatkan hati setiap orang yang dirundung oleh ketakutan dan kekhawatiran. Mampukan kami untuk membesarkan hati dunia, bahwa di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir. Bahkan di dalam Kristus penderitaan pun akan diubahnya menjadi sukacita yang besar. Oleh karena itu, kalau di dalam ibadah ini nanti kami akan bersama-sama menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, maka kiranya Engkau juga memampukan kami untuk menerimanya dengan sikap iman yang tepat, sikap iman yang penuh hormat, supaya sakramen perjamuan itu benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami semua, memulihkan kami, menghapus luka-luka di antara kami, dan menjadikan kami sebagai komunitas pengikut Kristus yang walaupun satu dengan yang lain pernah merasakan luka, tetapi tidak lagi mempersoalkan itu demi kehidupan kami yang harus kami lintasi pada lintasan jalan hidup kami di depan.
Inilah kami ya Tuhan, terimalah kami dan kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk menerima sakramen perjamuan-Mu. Doa kami ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja pada minggu-minggu yang lalu, dalam kebaktian ini kita semua dipanggil untuk turut serta dalam sakramen perjamuan. Sebuah perjamuan yang diselenggarakan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Oleh karena itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi mengadakan pengujian diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengaku dan menyadari akan keberdosaan dan ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari kuasa dosa itu, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita dari belenggu dosa. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri dan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Kita bersama-sama kembali menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh dan tulus menyadari ketidaklayaan kita di hadapan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa Allah yang maha besar itu mau melayakkan kita melalui darah putra tunggalnya. Sebab kepada orang yang demikian ini, maka selaku hamba Tuhan saya menegaskan, sakramen perjamuan disediakan baginya. Sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Karena itu mari sekali lagi kita berdoa.
Ya Allah yang kami kenal di dalam tubuh dan darah Kristus, kini di hadapan kami sudah tersedia sakramen perjamuan. Maka kiranya Engkau berkenan untuk memakai sakramen perjamuan ini sebagai alat sarana yang baik untuk memelihara iman kami, sehingga setiap kami dimampukan memiliki kekuatan iman untuk melanjutkan jalan kehidupan hingga mencapai kesempurnaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tercurah darahku di bukit Golgota. Adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak. Di dalam hati kita masing-masing baiklah kita mengingat pada Tuhan Yesus yang sudah ada di sorga. Dan baiklah kita menetapkan bahwa jalan hidup kita selanjutnya dan seterusnya akan kita serahkan pada kuat kuasa tubuh dan darah. Jemaat Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Lambang persekutuan kita dengan tubuhnya juga. Karena itu, terimalah dan ambillah.
Apakah ada anggota sakramen yang belum menerima roti perjamuan? Maka sekarang saudara-saudara dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah kita bersama-sama memakan roti perjamuan. Dan sekarang lihatlah saudara-saudara, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah.
Saudara-saudara, apakah ada di antara warga gereja anggota perjamuan yang belum menerima anggur perjamuan? Apakah semua bisa membukanya? Susah. Susah, mau ditukarkan boleh? Ditukar saja Pak Aidi. Maka sekarang saudara-saudara sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan dan dicurahkan untuk membebaskan kita dari dosa, marilah kita minum bersama. Sekarang saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bersyukur kepadanya karena kebaikannya yang telah memperkenankan kita untuk menerima sakramen perjamuannya. Brando Mardo Haskors, seorang warga Kekasih Grogol Jakarta, ini mempersembahkan pujiannya. Yang melalui pujian ini ia mengajak kita untuk memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan senang hati ku
Mari sekarang rasa syukur kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan menyerahkan persembahan syukur. Bersamaan dengan itu kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan bait yang kedua. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita. Dengan mengingat dalam Mazmur 107 ayat yang 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah untuk mengiringi persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 337, ayat yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menjunjung padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Allah atas segala kasih, karunia, dan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, mungkin kami mengumpulkan persembahan yang kiranya kurang tidak seberapa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Kau sucikan persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur maupun persembahan kantong, bulanan, ataupun persembahan yang lain ya Tuhan. Yang Kau sucikan, kuduskan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja di pelayanan-Mu di gereja Pemindah ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, selama dalam memberikan persembahan ada terselip dosa ataupun yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni.
Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga, hingga rela menderita mati, berkorban bagi setiap kita. Dalam hidup kami, Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh dengan derita dan pergumulan ini. dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahteranya, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.